Saudara, kita berjumpa kembali dan semoga Anda pada saat ini dalam kondisi yang sangat sehat. Untuk bahagia itu rupanya dibutuhkan yang namanya keberanian. Terutama atau terlebih ketika apa yang kita lakukan hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Untuk menggambarkan ini, saya membaca sebuah novel yang sangat menarik. Barangkali Anda pernah membacanya. Novel ini ditulis oleh Mary Shelley yang berjudul Frankenstein. Diceritakan di situ, Victor Frankenstein itu adalah mahasiswa yang sangat cerdas. Dia belajar filsafat, berasal dari keluarga yang sangat kaya di Swiss. Dia mempunyai sebuah cita-cita bahwa mau membuat makhluk hidup tapi berasal dari benda-benda mati. Dia mau menciptakan manusia berasal dari benda-benda mati. Dan dia membayangkan kalau ini berhasil, namanya akan sangat tersohor, namanya akan disebut oleh para mahasiswa, berjejer dengan para profesor. Dan dia membayangkan ayahnya pasti sangat bangga. Dan untuk mewujudkan cita-citanya ini, saudara, semua uang yang dia terima dari ayahnya digunakan untuk membiayai proyek ini. Hari-hari, bahkan sampai larut malam dia memakainya untuk mengerjakan proyek ini. Dan dia pun akhirnya badannya menjadi kurus. Lalu dia mengatakan, ya, untuk mewujudkan sesuatu yang sangat besar dibutuhkan sebuah dedikasi. 2 tahun dia merancang fisik dari manusia yang akan dia ciptakan. Dan sampai pada akhirnya pada suatu malam, dia akan memberikan roh, memberikan nyawa, memberikan kehidupan ke dalam tubuh yang sudah dia ciptakan. Dan sungguh saudara, terjadi bahwa tubuh yang dia ciptakan itu bisa hidup. Tetapi apa yang terjadi? Makhluk hidup yang dia ciptakan tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Yang muncul bukanlah mimpi indah tetapi kengerian dari makhluk hidup itu. Lalu dia bersembunyi, dia lari bersembunyi di bawah meja. Dan pada tengah malam makhluk hidup ini lari keluar dari ruangan itu. Dan di luar membuat sebuah keonaran, membuat sebuah ketakutan, bahkan melakukan pembunuhan. Saudara, barangkali di dalam hidup kita ketika kita mengalami situasi yang tidak bagus, proyek yang kita kerjakan gagal, atau sesuatu yang kita rancang hasilnya kita tidak sesuai, tidak kita harapkan. Kita seperti Frankenstein, lari bersembunyi, tidak mau mengakui, tidak mau menerima. Yang terjadi adalah dalam kisah itu kemudian diceritakan Frankenstein hari-harinya dia habiskan untuk memburu makhluk hidup yang dia ciptakan ini. Dan makhluk hidup ini sudah membunuh banyak orang termasuk adiknya. Dari kisah ini sesungguhnya mau diceritakan kalau saya mengambil ada 2 pelajaran yang sangat penting. Setiap orang pasti mempunyai kengerian-kengerian atau monster di dalam hidupnya. Entah itu rasa malu, entah itu rasa gengsi yang terlalu tinggi, entah itu rasa benci yang berlebihan. Dan itu menimbulkan sebuah kengerian. Dan itu bisa membunuh bukan hanya dirinya tetapi orang-orang di sekitarnya. Nah, menghadapi itu seringkali untuk menyembunyikan rasa malu, kita justru tidak pernah mau mengakuinya. Maka pelajaran yang pertama, bagaimana supaya kita bisa tetap bahagia kendati kita mengalami kegagalan atau situasinya seperti yang dialami Victor Frankenstein. Pertama, menerima bahwa memang rancangan kita tidak sempurna, rancangan kita gagal. Lalu yang kedua, saudara, yang kedua adalah memperlakukan monster dalam diri kita, entah itu tadi rasa malu, entah itu amarah, entah itu benci, secara lembut. Mengapa? Karena makhluk yang diciptakan oleh Frankenstein ini, dia membunuh banyak orang, termasuk membunuh adiknya Victor Frankenstein,
dalam rangka dia pingin sekali ketemu dengan Victor Frankenstein. Dan ketika dia bertemu, dia mengatakan kepada Victor demikian, Victor, aku telah menerima ketidakadilan daripadamu. Aku yang seharusnya engkau perlakukan secara lembut, engkau perlakukan sebagai Adamu, justru hendak engkau bunuh dan engkau menolakku. Padahal aku yang menciptakan adalah dirimu. Aku ingin diperlakukan secara lembut. Aku ingin dikasihi. Aku ingin dicintai. Cintailah diriku, maka aku akan menjadi baik kembali. Inti yang mau disampaikan saudara, apapun monster dalam diri kita, entah itu rasa malu, entah itu rasa minder, entah itu rasa amarah, entah itu rasa benci, setelah kita menerimanya, kita harus perlakukan dia secara lembut. Kita harus ajak dia bicara. Kita harus terus-menerus berdialog dengan dia. Memperlakukan rasa benci, rasa amarah, rasa dendam, rasa iri di dalam diri kita. Membuat rasa iri, malu, monster itu menjadi jinak, menjadi lembut, dan akhirnya menjadi baik. Dan akhirnya menjadi kekuatan di dalam diri kita. Itulah yang bisa saya sharingkan saudara. Apapun keadaan Anda, apapun keadaan saya, ketika ada monster di dalam diri kita, mari kita perlakukan dengan lembut. Kita terima, kita dialogkan, kita ajak bicara terus menerus, sehingga itu menjadi bagian yang memperkuat diri kita. Itu saja saudara yang bisa saya sharingkan. Saya percaya Anda dan saya bisa membuat perbedaan menjadi lebih baik. Terima kasih dan sukses untuk Anda.